Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, masih kita sama-sama punya umur untuk berkumpul lagi dalam rangka menuntut ilmu. Dan bagi saya nikmat besar umur yang berguna, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal 'abdus salih man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu. Sebaik-baik hamba Allah yang salih, yang panjang umur, baik amalannya. Sebaliknya, seburuk-buruk hamba Allah yang panjang umur tapi buruk amalannya. Bagi orang mukmin, setiap hari ada tambahan iman, setiap hari ada tambahan ilmu, setiap hari dia merasa mendekati Allah Subhanahu wa taala. Itu orang memberikan tanda orang itu cerdas. Kenapa semakin hari? Karena dia merasa semakin hari semakin tua. Semakin tua semakin dewasa. Semakin dewasa semakin pengetahuannya banyak. Semakin pengetahuannya banyak, bertanggung jawabnya akan juga lebih banyak. Oleh karena itu, selalu dia bertingkat seperti ini, bukan hanya tingkat umurnya, tapi juga bertingkat imannya, bertingkat ilmunya, bertingkat juga amalannya. Dan ilmu yang bermanfaat adalah diamalkan, apalagi kalau kita sampaikan. Bapak Ibu, Islam ini sederhana. Islam ini sederhana. Dalam kesempatan ini, pembahasan kita ciri-ciri hari kiamat yang kecil sudah selesai. Saya tunda pembahasan ciri-ciri hari kiamat yang besar, karena memasuki ciri-ciri hari kiamat yang besar itu sangat menyakutkan perasaan kita, yang membuat kita benar-benar harus waspada dan harus berhati-hati. Oleh karena itu saya sengaja menundakan ciri-ciri hari kiamat. Apalagi karena Rasulullah SAW menjelaskan, kalau sudah munculnya ciri hari kiamat yang besar seperti tasbih. Kira-kira kalau tasbih kita potongkan talinya, apa yang terjadi? Semua dengan cepatnya habis. Begitu juga ciri hari kiamat yang paling besar atau yang besar, kalau sudah muncul belum bisa terbayang kapan kita sempat taubat. Malah salah satu di antara ciri hari kiamat yang besar, terbitnya matahari dari barat. Karena manusia menunggu kebiasaan terbitnya matahari dari timur. Malamnya di malam itu menjadi lebih panjang daripada malam biasa. Mereka melihat waktu subuh sudah masuk, tapi mataharinya tidak nampak sama sekali. Sudah datang jam 6, sudah jam 7 masih gelap. Di situ mulai manusia takut. Ada apa? Tapi mereka belum sadar peristiwa ini kenapa tidak terbit matahari dari timur, karena matahari di saat itu sedang bersujud di hadapan Allah, minta izin terbit. Ternyata matahari yang begitu besar dan dahsyat, dengan panasnya bisa menghabiskan bumi,
Tapi begitu dia lumput menjadi makhluk yang bersujud dan minta izin sama Allah. Manusia makhluk kecil tapi kelewatan sama Allah. Subhanallah. Sampai Allah biarkan matahari bersujud. Bentuknya bersujud matahari kepada Allah, ya jelas tidak sama dengan sujud kita. Tapi yang jelas matahari bersujud untuk keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah biarkan sekian lama, habis itu Allah perintahkan, udah terbit, tapi dari barat. Sebagai matahari yang sudah sekian lama berjalan dunia ini, begitu dia bersujud Allah izinkan untuk terbit dari timur, dan begitu Allah memerintahkan berhenti sujud dan terbit dari barat, matahari selalu sami'na wa ata'na. Tak pernah berkata kenapa ya Allah dari barat, langsung dia terbit dari barat. Manusia kaget melihat matahari terbit dari barat, langsung membuka Al-Quran. Barangkali kita bisa istilahnya membuat satu amalan yang Allah ampuni salah kita, dosa kita. Ada yang sadar di saat itu, dia mencari Al-Quran untuk membaca, tapi begitu dia megang Al-Quran, malah apa yang dia lihat? Halamannya bolos, putih, tidak ada satu ayat pun yang bisa dibaca, karena ayatnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang sekali bagi orang mukmin yang merasa cinta Allah tapi tidak pernah baca Quran. Bapak Ibu, berbanyak baca Al-Quran sebelum nanti datang satu saat kita ingin baca tapi tidak bisa baca. Ingin baca tapi tidak bisa baca. Bahagia seorang, saya masih ingat minggu kemarin pas kita sama-sama di sini di hari Rabu. Saya sebenarnya selama di Indonesia di dalam majlis ta'lim, Rabu kemarin baru saya bisa menghayati mendengar azan. Dan saya memperhatiin jamaah waktu pas mendengar azan, perhatian 90% perhatiannya kepada azan. Salat pun kita di saat itu karena perhatian kita lahir batin kepada azan, mendengar azan sampai selesai, kemudian salat atau doa azan, kemudian begitu kita salat isya, subhanallah terasa kekhusyuan kita. Ternyata manfaat untuk menhayati dan khusyuk dalam salat itu mulai dari azan. Dan saya harap Rabu ini juga sama, malah lebih indah. Kalau sudah mendengar azan, tolong jangan berbisik-bisik. Tutup mulutnya, buka hati dan telinga cukup. Mendengar azan tidak perlu bagi lidah, telinga yang mendengar. Udah kita tutup. Dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu kita mendengar azan, hati kita yang rasa Allah Maha Besar. Nikmati jamaah sekalian, hidup kita di dunia sebentar. Ini yang sebentar kalau tidak bisa nikmati, apalagi yang selama-lamanya. Nikmati yang sebentar ini biar Allah kekalkan kenikmatan nanti di akhirat. Begitu selesai azan, angkat tangannya berdoa. Habis salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah. Dan habis doa sampai innaka la tukhliful mi'ad, silahkan doa apa saja, karena di situ Allah kabulkan doa, malah termasuk doa yang tidak tertolak. Doa tidak tertolak antara azan dan iqamah. Sepanjang hari kita cukup ngomong banyak, berkata-kata banyak, baik dan buruk. Masa kita dalam sebentar saja, dan gara-gara lidah kita berkata-kata di dalam masjid malah menghapus amalan saleh kita. Kenapa? Kenapa kita rugi banyak?
Kalau kita bangkrut dalam usaha dunia, merasa sakit hati dan kesal. Bagaimana supaya bisa kita bangkit dan berusaha lagi? Apalagi kalau kita merugi amal saleh kita yang selama ini kita capek beramal saleh, tapi satu kata bisa menhanuskan semua amal saleh kita. Nauzubillah. Oleh karena itu, jamaah sekalian, jangan kita menjadi orang bodoh terhadap amal saleh kita. Ini amal saleh yang kita telah berjuangkan, ini sangat berharga bagi kita. Dan kita selalu berdoa, ya Allah terimalah salat saya, ya Allah terimalah doa saya, ya Allah terimalah nawaitu i'tikaf saya dari maghrib sampai malam. Walaupun kita tidak sebut kata nawaitu i'tikaf, tapi terhitung selama kita duduk di masjid, terhitung ibadah. Malah didoakan oleh malaikat, ya Allah ampunilah, ya Allah rahmatilah, sampai selama kita masih ada di dalam majlis itu. Ini yang kita rasakan. Bapak Ibu, kita butuhkan doa malaikat, kita membutuhkan amal saleh kita. Jangan sampai sia-sia. Jangan kita menjadi orang amilatun nasibah, bekerja keras amal saleh, tasla naran hamiyah, masuk neraka. Kenapa bekerja keras amal saleh tapi masuk neraka? Karena dalam satu kata saja hancur semua amal saleh itu. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya memberikan 3 amalan. InsyaAllah sederhana sekali, tapi manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Yang pertama, usahakan menenangkan hati orang tua. Bagaimana kita bisa membuat hati orang tua senang? Kira-kira dia suka berpakaian apa, kita belanja berpakaian itu, kita hadiahkan. Dia suka makan apa, kita buat kejutan dengan kesukaan makanan itu. Dia suka apa saja, kita datangi membawa kesukaannya dia. Atau kita bisa hari kita sibuk atau hari kita kosong, tidak ada kegiatan, kita bisa bawa beliau, ibu kita, bapak kita untuk jalan-jalan, berdua sambil ngobrol. Mau bawa kemana anakku? Tidak ada. Saya mau senang-senang sama ayah, saya senang-senang sama ibu. Untuk bersenang-senang saja. Subhanallah, amalan ini yang membuat hati ibu kita senang, akan Allah balas kesenangan kita dunia akhirat. Itu jangan main-main. Kita kalau datangi mereka, jangan hanya kita memberikan perhatian mencium tangannya, kalau bisa cium kakinya. Tunjukkan kepada orang tua kita, biar orang tua kita non muslim, tunjukkan kepada mereka, saya anak bapak ibu, saya sayang, saya cinta mati. Untuk orang tua terlibat segala amal ibadah kita diterima atau ditolak sesuai keridhaan orang tua. Yang dimaksud di sini orang tua yang kita tidak pernah mengecewakan dalam hal urusan-urusan sehari-hari. Tapi kalau orang tua memerintahkan kita untuk berlaku sesuatu melanggar agama kita atau maksiat kepada Allah, mohon maaf, tidak ada sami'na wa ta'na, tapi tetap mengucapkan yang baik, menjaga perasaan mereka. Dan ingat, semua dosa dan maksiat akan ditunda oleh Allah hukumannya di hari kiamat, kecuali 2 dosa. Akan Allah dahulukan azab di dunia, dan di kubur nanti di akhirat lebih besar lagi. Semua dosa akan Allah tundakan hukumannya.
bisa dimaafkan, diampuni, dan bisa juga diazabkan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Bisa, siapa yang dihendaki Allah diampuni, siapa yang dihendaki Allah diazab. Ini kapan? Nanti di hari kiamat. Selain dua dosa itu semua ditunda dan kemungkinan besar Allah maafkan. Tapi dua dosa jangan harap ampunan Allah. Pertama, dosa durhaka. Bang halaman saya, tidak ada orang durhaka sama orang tuanya bisa husnul khatimah. Tidak bakal bisa. Yang durhaka sama orang tuanya terjamin su'ul khatimah. Ini pas lagi mau meninggal. Sebelumnya tidak akan bisa hidup tenang. Bisa mati mendadak dan bisa mati kecelakaan. Kecelakaan motor, kecelakaan mobil, kebakaran, apa saja. Pokoknya kematiannya buruk. Itu semua sebabnya durhaka sama orang tua. Dosa yang kedua, putus silaturrahim. Silaturrahim salah satu amalan ibadah seperti salat. Salat bunya tali kepada Allah. Kalau salat kita berhenti, berarti tali itu putus hubungan kita sama Allah. Jangan harap bisa diterima umrah kita, haji kita kalau salat dah ada. Karena salat itu talinya, baru muncul amal-amal yang lain. Kalau talinya terputus, berarti jangan harap ada hubungan baik sama Allah. Begitu juga silaturrahim. Dan silaturrahim yang terbaik, kita bersilaturrahim kepada orang yang berbuat kezaliman kepada kita. Dan itu hal bukan semua mampu. Kita suka silaturrahim kepada orang yang balas silaturrahim. Dia datang ke rumah kita, kita balas datang ke rumahnya. Dia undang, kita undang. Tapi orang yang tidak pernah respon undang kita, kita tidak mau datangi ke dia. Berarti kita selama ini bersilaturrahim bukan ikhlas, karena kita menunggu sebuah kebaikan. Tapi namanya silaturrahim ikhlas karena Allah. Kita bersilaturrahim biarpun dia memfitnahkan kita, berbuat jahat sama kita, berkata-kata yang tidak baik terhadap kita, tapi kita tetap menjaga silaturrahim karena bukan karena dia. Dan hal itu berat. Inilah yang berat dicintai Allah. Ini sekarang Anda mau yang enak-enak atau yang berat? Yang enak-enak kan? Begitu Anda merasakan keberatan dalam ibadah, malah ditinggalin. Bapak Ibu, Anda mau masuk surga Allah. Masuk surga Allah itu bukan main-main, bukan sembarangan orang. Kalau Anda belum merasakan keberatan untuk menuju ke surga, berarti belum pantas jadi ahli surga. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah Anda kira masuk surga begitu saja? Belum sampai siapa di antara kamu yang benar-benar bersungguh-sungguh sama orang yang benar-benar bersabar? Kalau semuanya sama, berarti mohon maaf, kalau semuanya sama masuk surga, tidak dibedakan, berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak adil. Tapi justru karena adil Allah, bukan dengan enak-enak masuk surga. Mulai masuk surga dalam rahmat Allah. Tapi di dalam surga tidak berlaku rahmat Allah. Yang berlaku apa? Adil Allah. Maksudnya apa?
Surga itu bertingkat-tingkat. Yang di posisi bawah, yang dekat pintu, yang dekat jendela, sama yang di posisi atas, itu adil Allah. Kembali kepada perjuangan kita masing-masing. Jadi tidak ada istilah kalau memang saya masuk surga dengan rahmat Allah, ya udah. Kenapa saya capek? Yang membuat kita berusaha capek beramal saleh karena kita mau di tingkat yang tertinggi. Sekarang kalau saya menawarkan dapatkan harta, mau yang sedikit atau yang banyak? Yang banyak kan? Mau rumah satu lantai atau yang bertingkat? Tapi kenapa kalau pas lagi surga, udah tidak apa-apa, dekat jendela aja tidak apa-apa. Harus harapan kita juga tinggi, keinginan. Rasulullah menajarkan kalau kita berdoa minta surga, jangan berkata ya Allah saya mohon surga. Kata Rasul jangan. Kalau minta surga, ya Allah aku mohon al-firdaus al-a'la minal jannah. Apa itu firdaus al-a'la? Tempat yang tertinggi di surgamu ya Allah. Kalau seandainya tidak dapat yang tertinggi, paling di bawahnya lah. Tapi jangan kata orang, ya Allah kalau engkau takdirkan saya tidak masuk surga, tidak apa-apa, saya ikhlas kok. Apaan doa itu? Kalau engkau takdirkan saya tidak masuk surga, tidak apa-apa katanya. Malah yang lebih luar biasa orang berdoa, ya Allah kalau engkau takdirkan saya masuk neraka, tidak apa-apa. A'udzubillah. Itu doa bukan bodoh lagi. Siapa yang berdoa seperti ini? Justru kita takut neraka dan ingin surga. Di atas-atasnya semua itu adalah ridha Allah. Ya Allah aku mohon surga. Ya Allah aku mohon firdaus al-a'la. Ya Allah aku minta tempat yang tertinggi di surgamu. Jadi maksiat durhaka itu sangat bahaya. Tapi ada pertanyaan, Ustaz, yang punya kesempatan ada orang tuanya, insya Allah kami sudah mengerti, dan kami insya Allah akan usahakan menenangkan hati orang tua kita. Tapi Allah bagi jamaah sebagian yang sudah tidak ada orang tuanya, bagaimana saya bisa menenangkan hati mereka? Doa. Yang menenangkan hati mereka adalah doa. Saya yakin Bapak Ibu selalu mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang hidup masih kita mendoakan, apalagi yang sudah. Hampir setiap hari, bisa jadi ada di antara jemaah setiap sujud mendoakan orang tua. Saya tidak pernah bersujud wajib maupun sunnah, pasti saya mendoakan orang tua. Malah saya mendoakan orang tua lebih daripada mendoakan diri sendiri. Ini menjadi wajib seperti nazar saya. Habis subhana rabbiyal a'la, segera saya mendoakan orang tua. Kalau saya makmum, berdoa untuk orang tua sampai imam Allahu Akbar. Kalau saya berdoa sendiri atau salat sendiri, saya mendoakan diri saya sendiri, kemudian orang tua, baru orang-orang yang lain yang meminta didoakan. Bagi orang-orang yang telah orang tuanya mendahului kita, tolong doakan. Tapi doanya ada cara baru. Jangan mendoakan mereka sambil nangis. Itu dulu. Kalau kita mendoakan sambil nangis itu dulu, karena kita merasa banyak kekurangan kita. Tapi kali ini saya minta kita mendoakan orang tua yang telah meninggal dunia sambil kita senyum. Maksudnya apa? Apa hubungan kita senyum sambil berdoa? Karena saat kita senyum, kita merasakan orang tua kita mendengar doa kita dan mereka senyum karena doa kita. Akhirnya kita merasa kesenyuman orang tua kita, disitulah kita balas dengan senyum juga. Karena semua orang, apalagi anak yang mendoakan orang tuanya, ada malaikat, sebagaimana diriwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan yang lain-lain, ada malaikat punya tugas menantarkan doa kita kepada orang tua kita.
Setiap mereka mendengar doa kita, mereka senang dan bangga. Apakah doa anak ke orang tuanya sampai? Jelas sampai. Malah kita semua sudah hafal. Kalau anak Adam mati, terputus amalannya, kecuali di antaranya anak saleh yang. Tapi ada orang bertanya, terus kalau anak yang duluan meninggal, apakah doa bapaknya sampai? Kan ini ada pertanyaan. Ada orang bertanya, ini anak yang mendoakan orang tua, berarti orang tuanya kalau meninggal duluan, anak saleh akan sampai doanya. Tapi kalau terbalik, yang meninggal duluan adalah anak, apakah doa orang tuanya juga sampai? Jelas sampai. Tapi kenapa tidak disebut dalam hadis doa orang tua sampai? Karena sejarah psikologi manusia, pasti orang tua mendoakan anak, tapi belum pasti anak mendoakan orang tua. Oleh karena itu Rasul mewasiatkan anak mendoakan orang tua supaya ada semangat. Karena tidak terjamin anak kita besok mendoakan kita. Tidak ada yang jamin. Oleh karena itu Anda biasakan diri mendoakan orang tua, supaya besok kalau memang kalau dipanggil oleh Allah kita duluan, insya Allah didoakan oleh ini Allah balas. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Sesuatu kebaikan Allah balas dengan kebaikan. Silatul rahim, saya minta lain kali semua jamaah yang hadir, kemana saja pergi, apalagi menuju ke majlis ta'lim seperti Sunda Kelapa ini, Anda punya niat 3. Jangan lupa 3 niat. Yang pertama, kenapa saya keluar rumah? Untuk apa? Menuju majlis, berarti nawaitu belajar. Ini niat pertama. Yang kedua, niatnya apa? Silatul rahim. Silaturrahim. Silaturrahim ketemu guru saya, silaturrahim ketemu jamaah yang saya kenal maupun yang saya tidak kenal. Yang ketiga apa? Nawaitu dengan barakah belajaran di malam ini, orang tua saya dapat barakahnya. Boleh juga selesai majlis, Anda berdoa, ya Allah, majlis kami malam ini saya mohon berikan pahalanya untuk orang tua saya. Itu boleh. Kalau Anda merasa belum mantap lewat niat untuk orang tua, di akhir majlis sebelum Anda pulang, mau pulang, ya Allah tolong saya duduk di Masjid Sunda Kelapa dari maghrib sampai isya belajar ilmu, ya Allah saya mohon barakah majlis ini, pahala majlis ini sampaikan kepada orang tua saya. Itu 100% terkabul. Kenapa saya berkata silaturrahim kalau menuju majlis ta'lim dan majlis ilmu? Karena silaturrahim mendatangkan rezeki. Yang kedua, silaturrahim mempanjangkan umur kita. Yang ketiga, silaturrahim mendapatkan ridha Allah. Berarti jamaah sekalian, orang yang punya masalah, saya bertanya sekarang, yang punya hutang angkat tangan. Tidak apa-apa, angkat tangan. Yang masih merasa punya hutang, ini saya pertama orang punya hutang. Yang punya hutang angkat tangan. Banyak kan? Belum ya, yang belum mampu lunaskan hutangnya angkat tangan. Banyak juga kan? Mau segera lunaskan hutangnya angkat tangan. Tapi janji enggak tidak berhutang lagi? Janji enggak? Ini masalahnya, kita sekarang punya masalah hutang. Dan kita ingin, karena sudah terlanjur berbanyak hutang, kita ada niat mau segera lunaskan. Tapi salah satu yang memberikan kemudahan, pertama nawaitu baik. Nawaitu apa baik? Nawaitu melunaskan. Nawaitu, ada orang pinjam tapi tidak ada niat, biarin dia kaya.
Ya, pokoknya yang penting dapat. Begitu dia tanya, ibu tolong bu, mau apa? Tolong bantu ibu, saya lagi banyak stres bu. Sampai ibu tuh nangis, kasihan, tersentuh hatinya. Ya udahlah, kapan mau dikembali? Insya Allah dan segera. Tapi di hatinya sampai hari kiamat apakah? Ini kan hati. Tapi ibu kan dah tahu hati. Dia tahu apa yang disampaikan oleh mulutnya. Udahlah, saya kasih. Tapi jangan lama ya. Insya Allah. Sambungannya insya. Karena insya Allah kan banyak arti kan. Sudah kita bapak ibu sudah faham insya Allah sekarang. Berarti dia tidak ada niat baik. Orang yang punya niat seperti ini akan Allah susahkan hidupnya sampai mati tidak akan mampu lunas, biarpun banyak uangnya. Belum tentu yang banyak duitnya bisa melunaskan hutangnya. Tapi subhanallah sebaliknya, Rasulullah SAW bersabda, man nawa, barang siapa yang niat untuk melunaskan hutangnya, akan Allah berikan jalan keluar. Jadi langkah pertama nawaitu. Sekarang saya minta sekali lagi, bapak ibu yang masih punya hutang, nawaitu lunaskan enggak? Angkat tangan. Ini tangan belum bukti ya, tapi hatinya yang Allah Maha tahu. Ini tangan. Yang kedua, saya berikan amalan yang insya Allah. Ini insya Allah di sini bukan bahasa Arab ya, tapi insya Allah pasti akan Allah segera memurahkan rezeki kita. Barbanya silaturrahim. Maksudnya apa barbanya silaturrahim? Saya kasih sederhana sekali dan saya yakin tidak keberatan. Setiap pagi Anda silaturrahim. Anda sekarang di rumah mau berangkat kerja kan? Pasti ada tetangga kanan kiri. Datangi mereka, assalamualaikum, selamat pagi, gimana pagi hari ini, sehat? Assalamualaikum, jalan. Tetangga yang satu lagi, assalamualaikum, gimana kabar, selamat pagi, saya mau kerja dulu ya, assalamualaikum, jalan. Nawaitu silaturrahim. Barang siapa yang silaturrahim di pagi hari didoakan oleh malaikat 70.000, ya Allah ampunilah, ya Allah rahmatilah, ya Allah murahkan rezekinya. 70.000 malaikat. Dan kita tahu malaikat doanya makbul. Dan barang siapa yang silaturrahim di malam hari didoakan oleh malaikat sepanjang malam sampai besok, 70.000 malaikat. Allahu Akbar. Anda sendirian bisa lewat telefon, tanpa ada keinginan, kemauan duniawi, angkat, assalamualaikum, apa kabar ibu, sudah lama dah ketemu, sehat ya? Ya, assalamualaikum, terima kasih. Orang kan kaget, ada apa ini? Biasakan diri seperti itu. Biasakan diri. Bapak ibu, saya jujur saja, kadang-kadang dalam satu hari saja, saya satu hari saja bisa dalam satu hari lebih dari 400.000 hanya isi pulsa. Kenapa? Semua SMS silaturahim. Semua SMS. Malah subhanallah salah satu azan ya. Kita lanjut, tidak kemana-mana ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Jadi silaturahim bisa juga lewat HP. Apalagi sekarang kita punya BlackBerry. Sekali kiriman bisa untuk puluhan orang, bisa ratusan orang. Kita kirim. Assalamualaikum, apa kabar semua di pagi hari ini? Semoga dimudahkan segala urusannya. Tapi nawa itu apa? Silaturahim. Selalu menghadirkan niat itu. Itu sangat mudah. Tapi coba lihat balasannya nanti apa. Sekarang mudah, lewat telepon. Subhanallah, tidak pernah saya lewat satu hari pasti ada saja masuk ke nomor saya pulsa. Saya tidak tahu dari mana, karena saya selalu habisin pulsa untuk silaturahim. Jadi ada saja balasannya. Nomor saya 087 88 40 40 36. Yang berkenan isi pulsa, terima kasih. Silaturahim kita sama silaturahim.
Subhanallah, indah. Itu yang saya namakan surga Allah di dunia. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, pasti masuk surga Allah di akhirat. Karena kita kan hidup sebentar. Apalagi silaturrahim, orang tua kita yang jauh-jauh dari kita, paman kita, siapa keluarga kita. Karena kita misal di Jakarta, mereka di kampung, kita sila angkat telepon, tak sampai 1 menit. Assalamualaikum, apa kabar, semua sehat? Alhamdulillah. Saya cuma mendengar suaranya rindu. Assalamualaikum. Biasakan. Jadi ini menjadi amalan kebiasaan kita. Jadi jangan menjadi kebiasaan kita saat pas lagi butuh kita silaturahim. Tidak, kita biasakan diri. Itu sangat bermanfaat. Bukan hanya untuk diri kita, malah juga bisa menenangkan hati orang lain. Ada satu orang, ini ada satu cerita. Suka selalu telepon, niatnya silaturahim, tapi ke rumah sakit. Khususnya kepada yang urus ambulan ya. Kalau ada darurat kan kita telepon ambulan ya. Ambulan ada orang sakit atau kecelakaan apa. Dia selalu setiap hari telepon ke kantor ambulan yang ada di rumah sakit, bagian ambulan. Assalamualaikum, apa kabar, sehat? Ada yang saya bisa bantu? Tidak, terima kasih, cuma saya mau silaturahim. Besoknya begitu. Halo, assalamualaikum, apa kabar? Ini ambulan ya? Ya. Apa kabar, sehat? Ada apa-apa? Tidak, cuma mau silaturahim. Sampai orang bosan ini sering ditelepon. Biasanya ditelepon kalau ada masalah. Kata beliau, ya saya sebenarnya mau silaturahim, bukan mau telepon karena ada kebutuhan apa-apa, supaya jangan buruk sangka sama saya. Jadi seperti ini yang saya maksud, kita bersilaturahim lewat telepon ke keluarga kita, sahabat kita, teman-teman lama, teman sekolah yang barangkali jauh daripada kita. Ini subhanallah luar biasa. Nawaitu silaturahim, mendapatkan apa? Panjang umur, murah rezeki, diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang ketiga dan yang terakhir, usahakan menenangkan hati orang miskin. Maksudnya apa menenangkan hati orang? Kalau ada orang kita lihat ini benar-benar orang butuh, benar-benar orang miskin, jangan kita memberikan bantuan kita akhirnya menjadi tukang minta. Tapi kita melihat dia miskin karena lapar, kita bawa. Ayo, inti lapar ya, ayo kita bawa. Mau kemana? Anak mau aja inti makan, ngobrol, minum, sudah selesai. Kalau mau ada kelebihan rezeki boleh kasih uang. Ada orang miskin tetangga kita bawa belanja. Pas hari Minggu kita mau libur sama anak-anak kita, bawa satu orang miskin. Jangan membiasakan mereka menjadi tukang minta, tapi kita berusaha menyentuh perasaan mereka dengan amalan seperti ini. Dan menyentuh perasaan, membanggakan orang miskin. Dan termasuk di antaranya membanggakan hati istri kita. Saya kasih di sini ada satu rahasia. Orang-orang kadang berpikir sedekah itu harus dengan uang. Belum tentu. Bisa sedekah uang belum tentu diterima. Tapi ada satu cara bersedekah tapi bukan uang. Apa itu? Saat kita berduduk sama istri sama suami, berikan suapan makanan. Faham gak? Jadi istri lagi duduk samping kita ya, ini bapak-bapak ya, istri samping kita. Kita pas lagi makan, salah satu suapan kita bukan untuk mulut kita, tapi untuk istri. Keberatan gak? Terus kalau ibu-ibu bisa enggak? Pas kita lagi makan nikmati, ini suami di hadapan kita ya, kita kasih suapan. Sayangku, buka. Luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
wa luqmatun fi imra'atika sadaqah. Suapan di dalam mulut istrimu sedekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada sesuatu yang menuntuh hati dan menenangkan, sudah disampaikan oleh Rasul. Katanya orang barat yang romantis, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Pagi bekas minuman istri kita, kopi, teh, apa itu jus, kita megang ini. Manis sekali. Oh, kenapa manis? Oh, saya tidak pakai gula. Oh, ini gara-gara bibirmu ya. Subhanallah. Menyuntuk. Tapi nawaitu apa? Sedekah. Saya mohon, yang punya istri, bapak-bapak angkat tangan. Semua yang punya istri angkat tangan. Angkat, jangan malu, kok malu gini-gini. Angkat tangan. Saya kan tadi yang punya istri satu, bukan dua kan. Udah angkat tangan, jangan malu. Udah, mulai malam ini kita rubah semua sistem kita. Daripada kita makan sendiri, kita suapin istri kita. Kita tunjukkan rasa cinta, rasa sayang. Nawaitu subhanallah. Memang Rasul, kenapa Rasul kebiasaan seperti ini? Ini salah satu yang menanamkan rasa cinta. Mohon maaf, biar bapak-bapak sudah 80 tahun ini masih berlaku, boleh kita lakukan. Sebaliknya ibu-ibu yang merasa tak punya suami, ada orang tua, salah satunya atau dua-duanya, suapin orang tua kita. Tunjukkan rasa cinta. Subhanallah, coba bapak ibu, kalau kita bisa menamalkan sampai menjadi sebuah kebiasaan, sungguh akan merasa kenyamanan dalam batin kita luar biasa. Dan mohon maaf saya menyampaikan hal itu bukan karena bersabda Rasul, tapi saya harap apa yang saya sendiri rasakan, sungguh bapak ibu, saya ingin anda semua rasakan. Lewat menenangkan hati orang tua, lewat menenangkan istri kita dengan suapan, luar biasa itu. Atau apalagi megang gelas berdua ini gantian, luar biasa. Gantian tempat tidur kita, subhanallah. Ini sebenarnya bisa dirasakan. Mohon maaf, selama saya di Indonesia 4 tahun, 90% masalah masyarakat di Indonesia karena rumah tangga. Saya membuat 2 buku kecil sekali, buku saku, belum diterbit, insyaallah mudah-mudahan dengan cepat. 20 kesalahan suami terhadap istri yang perlu diperbaiki, 10 kesalahan istri terhadap suami yang perlu diperbaiki. Pengalaman saya selama di Indonesia, saya melihat banyak masalah dalam rumah tangga karena hal-hal yang baru saya sampaikan sepertinya belum ada. Apalagi kalau saya mau bicarakan mandi barang, malu sih. Kok malu? Mandi barang katanya malu. Padahal biar bapak ibu tahu, Rasulullah pernah mandi barang sama istrinya. Faham mandi barang enggak? Mandi bersama di satu kamar mandi, sama-sama bebas, terbuka. Itu ajaran Islam kita. Kenapa Rasulullah SAW sampai kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, saya bersama Rasul mandi bareng sambil beribut siapa yang mau ambil bayuna air ya. Kata Siti Aisyah, saya ribut sama Rasul siapa yang ambil duluan. Ini kenapa semua itu yang dilakukan Rasulullah SAW? Ini sebenarnya bukan khas untuk Rasul. Ada orang, ini kan khusus untuk Rasul saja. Kalau kita tidak, kita manusia, punya jiwa, punya perasaan. Kalau kita bisa menjalankan sesuai yang telah dijalankan Rasulullah SAW, akan kita sendiri akan merasakan kenikmatan dalam rumah tangga kita. Karena kenapa? Mohon maaf,
berita-berita selingkuh. Jujur saja, banyak berita-berita dari pihak wanita dan dari pihak laki-laki. Tidak pernah ada masalah selingkuh atau masalah di luar rumah tangga itu 100% karena ada masalah di dalam. Dan dari dua pihak harus sama-sama berbaiki. Kalau memang sama-sama cinta dan sama-sama kasih sayang. Contoh, ini khusus untuk ibu-ibu ini. Bu, saya kemarin ditelepon bapak, marah sekali seorang bapak. Saya heran istri-istri kita. Kenapa pak? Tidak bisa terlihat cantiknya kecuali kalau ada acara di luar. Pakaiannya seksi, wanginya cantik. Pas di rumah kayak hantu. Sampai saya kesal pulang rumah. Pas saya selesai kerjaan malas pulang cepat. Cari alasan apa, karena macet apa. Bukannya pergilah jauh, pulang nanti malam pas. Jadi seperti hidup kita, mohon maaf kayak binatang. Jadi datang hubungan, pulang hubungan. Datang hubungan, pulang hubungan. Begitu aja kerjaan mereka. Padahal kecantikan wanita itu diwajibkan untuk suami, bukan untuk orang di luar. Malah orang yang menjantikan diri untuk acara di luar tapi tidak pernah untuk suami dianggap dosa zina. Itu di hukum Islam. Malah dilaknati oleh malaikat sampai dia pulang ke rumahnya. Yang berhak untuk menikmati istrinya adalah suami, bukan orang lain. Jangan orang lain melihat karena istrinya bercantik, pakaiannya manis, jadi malah pandangan orang lain. Wow. Yang boleh wow itu adalah suami. Biar dia nikmat. Wow tapi halal, bukan wow haram. Senang. Jadi mohon maaf ya, kita sama-sama harus mencari jalan yang terbaik untuk kita semua. Supaya insya Allah kalau rumah tangga kita bahagia, ibadah kita enak, usaha kita lancar, semua masalah akan bisa diatasi. Bisa diatasi. Jadi di pihak kaum wanita betul-betul mempelajari bagaimana kita mensikapi perbuatan kita dalam rumah tangga kita. Saat suami marah, saat suami lagi protes, saat suami lagi pusing karena urusan kerjaan, bagaimana jangan begitu suaminya pulang malah ditambahin stresnya, malah ditambahin marahnya. Nah, harus kita pintar dan pandai mensesuai kondisi dan keadaan kita. Insya Allah dua buku ini, buku saku ini, insya Allah banyak memberikan pelajaran. Tapi tidak boleh seorang laki-laki mempelajari buku perempuan. Karena buku perempuan untuk perempuan. Yang buku saku untuk laki-laki untuk bapak-bapak. Jadi tidak boleh, udah pinjaman tukaran, tidak boleh. Karena di sini ada ilmunya, ada pelajarannya, ada rahasia, ada teknisnya. Tapi khusus untuk istilahnya, menurut saya buku itu adalah macam koreksi diri, muhasabah diri. Karena di situ ada istilah tanya jawab. Jadi yang anda menjawab adalah anda sendiri. Kalau anda berbohong, berarti bohong sama diri sendiri. Kalau anda mau jujur, insya Allah akan dapat jalan yang terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir dalam 3 amalan ini, yang pertama menenangkan hati orang tua kalau mereka sudah meninggal dunia duluan lewat doa. Sambil kita senyum karena kita rasa doa kita sudah sampai ke orang tua kita. Yang kedua, silaturahim, dan saya sudah kasih contohnya, bisa lewat telepon, bisa lewat dengan tetangga kita yang ada di rumah. Apalagi kalau kita bisa membagikan saat silaturahim, membagikan kesenyuman, luar biasa. Jangan tidak, walaupun kita lagi stres, punya masalah, jangan merubah muka atau berbaling muka dengan orang. Bapak lagi pusing ya. Senyum. Biar orang lihat kita, Masya Allah ini kayaknya bapak tidak pernah punya masalah. Padahal kita punya masalah sebesar gunung Uhud. Senyum. Masya Allah. Orang bangga lihat senyum kita, bangga. Karena kesenyuman itu adalah sedekah bagi kita. Yang ketiga, berusaha menenangkan hati istri kita, suami kita.
kemudian orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Marilah kita sama-sama berdoa, dan dikhususkan di antara doa kita adalah untuk orang tua kita. Mudah-mudahan dengan doa kita yang tulus dan ikhlas, Allah menenangkan hati kedua orang tua kita. Mereka masih hidup maupun yang telah wafat, mudah-mudahan Allah menenangkan hati mereka di dunia kubur. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Ya Allah, sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami, menaikkan iman dan ilmu kami. Terimalah segala amal ibadah kami. Ya Allah, kami akui berdosa dan maksiat kami, dosa besar maupun kecil, dosa terang-terangan maupun rahasia sembunyi. Ya Allah, Engkau Maha tahu segala perbuatan kami, baik maupun buruk. Ya Allah, terimalah segala kebaikan perbuatan kami, dan maafkan dan ampuni segala perbuatan keburukan kami. Ya Allah, jangan Engkau menghukumkan kami atas keburukan dan dosa maksiat kami, karena Engkau Maha Rahman Rahim, Maha Menampun. Ya Allah, kami yakin betapa dosa kami, walaupun dosa kami sebanyak bumi, tapi rahmat-Mu jauh lebih besar dan kasih sayang-Mu jauh lebih tinggi. Ya Allah, rahmatilah kami, ampuni segala dosa kami. Aku mohon ya Allah untuk semua jamaah yang hadir di malam ini, tidak ada yang keluar di malam ini dari Masjid Sunda Kelapa sampai dihapuskan segala dosanya, supaya menjadi suci lahir batin. Karena dosa kami membuat kami susah khusyuk dalam salat, karena dosa kami membuat kami susah mencari nafkah dan rezeki, karena dosa kami membuat kami susah dalam kehidupan kami. Begitu buruknya dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, kami sebagai hamba-Mu, ya Allah, kami sebagai hamba-Mu, kami tidak punya Allah selain Engkau Maha Menampun. Kalau Engkau ya Allah tidak menerima doa kami dan tidak menerima permohonan kami dan tidak mengampuni dosa kami akan celaka ya Allah. Ya Allah, kami akui berbuat kezaliman kami terhadap diri kami, terhadap orang tua kami, terhadap saudara kami. Ampuni ya Allah kezaliman kami. Birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, berilah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan berikan kepada kami kekuatan lahir batin agar kami mampu mengamalkan. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di Masjid Sunda Kelapa malam ini. Ya Allah, kumpulkanlah kami kembali dalam surga-Mu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta orang tua kami. Ampuni orang tua kami, sayangi orang tua kami, muliakan orang tua kami ya Allah ya arhamar rahimin. Kami tidak mampu membalas dan tidak akan mampu membalas kebaikan kedua orang tua kami. Kami serahkan kepada Engkau ya Allah, menjadikan orang tua kami mulia di sisi-Mu dunia akhirat ya rabbal alamin. Ampuni saudara kami muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa bersyukur, hamba-Mu yang senantiasa bersabar, hamba-Mu yang senantiasa lahir batin ikhlas
birahmatika ya arhamar rahimin. Lindungilah anak kami, anak cucu kami ya Allah. Jauhkan anak cucu kami dari keburukan dunia dan dari kejahatan manusia. Ya Allah, berikan kepada kami rumah tangga sakinah, mawaddah, rahmah, keturunan anak cucu salih salihah, anak cucu menghafal Al-Quran ya Rabbal Alamin. Murahkan rezeki kami, berikan kemudahan dan rezeki yang barakah yang halal, bisa membawa kami ke tanah suci haji dan umrah ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahim. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, inilah hajat kami. Engkau maha mendengar dan maha melihat, dan engkau telah berjanji dalam kitabmu, ud'uni astajib lakum. Inilah doa kami kepadamu ya Allah, sesuai perintahmu, dan ijabalah ya Allah sesuai janjianmu, karena engkau sungguh tidak pernah mengingkari janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon doa restu sekalian, insyaallah hari Minggu tanggal 3 Maret seperti kebiasaan malam minggunya i'tikaf akbar insyaallah akan diimamkan, dihadiri oleh sahabat saya, teman saya, Syekh Muhammad Sa'ad An-Nu'mani, dan beliau salah satu orang penduduk Madinah yang saya pernah ceritakan suaranya merip sekali 100% seperti Sudes. Jadi kalau orang salat di belakang beliau tidak pernah ragu-ragu itu Sudes. Saking luar biasa. InsyaAllah beliau akan menimami kita salat malam di malam Minggu tanggal 3 Maret, dan sekaligus akan dia membawa bacaan kalam ilahi di hari Minggunya, hari tanggal 3 Maret ya, sesuai rutin kita duha setiap awal bulan insyaallah. Mudah-mudahan dengan doa restu beliau bisa hadir sihat walafiat, dan mudah-mudahan segalanya lancar insyaallah. Terima kasih. Itulah perjuangan kami. Kalau Bapak Ibu senang dengan kehadiran beliau, sebagaimana saya bincang sama Pak Aksa kemarin, kalau ada respon jamaah senang dengan bacaan beliau dan imamnya beliau, insyaallah kita bisa berjuangkan untuk menghadirkan beliau di bulan Ramadan insyaallah. Walaupun undangannya beliau itu kemana-mana, karena habis dari Indonesia cuma dia sempat cuma 1 hari dia bisa hadir, karena hari Minggunya malam harus dia tolak ke London karena ada undangan di London di sana. Luar biasa beliau berkeliling dunia. Kami doakan semoga insyaallah datang ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah, kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah kita dengar dan disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya sebagai penutup, mari sama-sama kita akhiri dan kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.